Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu warahmatullahi Ustazah. wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat Pagi, Oke, semua? Bu. Bu. Sehat, Bu. Sakit Ya. perut sih, Sehat, Bu, Bu. sehat. Nah, kenapa Miranti sakit perut? Belum sarapan? Makan sambal, Ibu, tadi Nah, pagi. ya biasakan jangan makan sambal ya, jangan makan nasi uduk kalau pagi. Makan yang bergizi. Adanya Nasi Ibu sama tahu? telur aja bergizi. Tahu dong. Nggak Anak-anak masak, yang lain Bu. sudah sarapan, minum susu, Olan. Nggak pernah sarapan, Bu. Nah, nanti kamu kalau nggak sarapan nanti bisa sakit perut. Jadi biasakan sarapan pagi hari ya, semuanya ya. Oke, sebelum belajar, siapa yang hari ini tidak masuk? Coba dilihat temannya. Samping kanan kiri. kayaknya Trisna belum datang, Bu. Kemana Trisna? Ada yang tahu? Mungkin Toilet, kesiangan, Bu. Toilet. Nah, siapa yang mau ke toilet lagi sebelum belajar? Mari kita siapkan dulu. Siapa yang mau ke toilet? Jadi nanti ketika belajar tidak ada yang mondar-mandir ke toilet. Ada yang mau ke toilet? Tidak ada ya. Mari semuanya bersikap duduknya yang bagus. Kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Nisa, tolong dipimpin doanya. Oke, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Amin. Selesai, Bu. Terima kasih Nisa. Nah, sebelum belajar lagi nih, Bu Guru ingin mengingatkan kalian, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID, kita terhindar dari segala penyakit. Dengan cara apa anak-anak? 5M, Bu. 5M ya, yang pertama. pakai masker, Bu. Ya, pakai masker. Kemudian Mencuci tangan. mencuci tangan sebelum memakan ya, sebelum makan dan setelah makan. Kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Nah, jadi jangan berkerumun ya. Yang maskernya belum dipakai, tolong dipakai dulu. Sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Berkibarlah Benderaku. Ayo anak-anak kita berdiri dulu. Nah, siap ya. Kita nyanyikan dulu lagu Berkibarlah Benderaku. Sudah apa semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Hafal, Bu. Apakah terdengar? Ya, sudah, Bu. Terdengar nggak anak-anak? Belum, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Belum ya, sebentar ya. Suci, Ya. kagak perwira. Ya, bagus. Terima kasih anak-anak, boleh duduk kembali. Nah, dihafalkan ya yang belum hafal agar sikap patriotisme kita tetap tinggi. Hari ini kita akan belajar, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, melalui tayangan video, anak-anak nanti dapat menganalisis bentuk kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN dengan tempat. Yang kedua, siswa sekalian nanti dapat menganalisis ciri-ciri dari reklame. Yang ketiga, nanti secara diskusi, kita bisa membuat pohon literasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Dan yang terakhir, nanti kita bisa membuat poster dengan tema Cinta Tanah Air, yaitu membeli produk dalam negeri. Oke, coba anak-anak bisa dilihat di sini ada gambar apa?
Gambar apa? Bisa, Bu. Yusira? Di kerja bakti, Bu. Kerja bakti, Bu, bakti. bersih-bersih. Pinter. Nah, coba. Dari gambar ini, selain kerja baktinya ngapain ini? Ada Menggali kerjasamanya. tanah, Bu. Kerjasamanya, coba. Kerjasamanya apa saja, Adel? Ada yang menggali tanah, ada yang buang Menggali sampah. tanah. Ya, bagus. Anak-anak suka kerjasama nggak di sekolah atau di rumah? Suka Ibu kerjasama Dengan dalam temannya. ulangan. Nggak boleh ya, Miranti, kalau Kerjasama kerjasama piket, dalam ulangan. Iya. Kerjasama tuh dalam hal yang Bu. positif. Misalkan piket, kemudian kerja kelompok tuh baru boleh ya, Miranti ya. Ya Ibu. Nah, kemudian kegiatan apa saja yang kalian lakukan ketika kerjasama? Membagi tugas. Iya. Kemudian Saling membantu. saling membantu. Ya, anak-anak, jadi kali ini kita akan belajar tentang kerjasama antara Indonesia dengan ASEAN. Pelajaran kemarin kita kan sudah mempelajari tentang ASEAN. Ada yang masih ingat ya, apa itu ASEAN? Singkatannya ingat? apa Bu? Saya lupa Bu. Asosiasi Pak? Southeast. Asosiasi Southeast. Association of Southeast Asia National atau Himpunan ya. Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Coba kita lihat video dulu ya. Dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Nah, bagaimana videonya anak-anak? Apakah jelas? Jelas Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Coba dari video tersebut, dapatkah kalian sebutkan peran apa saja yang dilakukan negara Indonesia dalam lingkup negara ASEAN? Apakah sudah jelas? Ada yang Bu politik, keamanan, politik, keamanan, apa lagi? sosial, budaya. Oke, bagus Miranti. Tepuk tangan dulu buat Miranti. Yeay. Bintang ya Bu. Ya, dapat. Nanti kalau Bu Sasa bilang tepuk salut, sudah tahu belum tepuk salut? Gimana Bu? Nah, Bu Sasa Lupa, ajarin Bu. ya. Tepuk salut. You are the best. Salut. Seperti itu ya. Ulang, Bu, ulang. Ulang. Oke, coba tepuk salut. You You are R. the best. Best. Salut. Salut. Makasih. Iya. Oke, di sini Bu Sasa bahas kembali ya. ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Ada berapa negara yang bergabung di ASEAN? Bisa 11, dilihat? Bu. 7 atau 10 Bu? 10, Bu. 10. Ada 10 10. negara yang bergabung dengan ASEAN. Kemudian ada 5 yang sebagai negara pendiri. Coba Olan sebutkan negara pendirinya siapa saja tuh? Indonesia, Negara Bu. mana saja? Indonesia, kemudian Thailand, Thailand, Singapura, Singapura, Malaysia, Malaysia, dan Filipina, Bu. Filipina. Oke, bagus. Oke, sekarang kita belajar tentang peran kerjasama Indonesia dengan ASEAN. Di sini ada 5 ya anak-anak ya. Yang pertama ada ekonomi, kemudian politik, ketiga sosial dan budaya, keempat teknologi, dan terakhir pendidikan. Kita bahas dari yang pertama ya. Yang pertama ada peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Bisa dilihat di sini ya. Ada yang kenal di sini gambarnya siapa saja nih? Wah, ada Pak Ada, Bu. SBY sama Bu Ya, Eni, Bu. Pak SBY ya, tahu semua ya, bagus banget. Cinta Indonesianya sangat kuat ya. Jadi di sini kerjasama Indonesia di bidang ekonomi adalah APEC atau disebut Asia Pasifik Ekonomi. Jadi mempererat Apek, Bu. apa APEC nih bacanya, ayo. Apek Bu. APEC. Oh iya, bagus. Terima kasih atas koreksinya anak-anak. Di sini mempererat komunitas negara-negara di Asia, termasuk salah satu anggotanya adalah Indonesia. Yang kedua ada kerjasama di bidang politik. Jadi di sini mereka Indonesia dengan ASEAN membentuk KTT atau Pertemuan Tinggi Konferensi Tingkat Tinggi di Bali. Ini salah satu contohnya kerjasama ASEAN di bidang politik.
Selanjutnya ada peran Indonesia di bidang sosial budaya. Ada yang tahu SEA Games? Pernah nonton SEA Games? Ya, Bu. Tahu Bu, tahu. Yang sepak bola gitu-gitu ya, Bu ya. Lomba Sepak bola, olahraga. kemudian apa lagi tuh? Bulu tangkis. Renang, bulu tangkis. Nah, itu kan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara yang lain ya. Kalau Indonesia sendiri bisa nggak? Bisa, Bu. Pernah ya, Bu ya, sepak bola ya, Bu. Pernah masuk Ya, ke sini. bisa, tapi kurang meriah ya. Kalau sama negara lain kan pasti lebih seru ya, anak-anak Iya. ya. Selanjutnya ada kerjasama Indonesia di bidang pendidikan. Jadi ada pertukaran pelajar dari Indonesia dikirim ke negara yang lain. Ada yang ingin menjadi salah satu siswa Saya, Bu, pengen di ditukar pertukaran sama pelajar pelajar Jepang, Bu. di Jepang? Sayangnya Saya Jepang mau kan ke nggak masuk Korea. dalam ini ya. Bu, mau Saya ke mau ke Korea. Korea. Saya. Korea, iya. Ini hanya di kawasan Asia Tenggara. Kalau ke Malaysia mau nggak? Gak mau, Bu. Ntar ketemu Kenapa? Ipin-Ipin. Kedekatan Bu, Malaysia. Kedekatan, yang jauh di mana? Di Thailand. Korea bisa Mau kok, ke Korea. Thailand Bu, mau ke Korea Thailand. bisa kalau mau ke Korea. Singapura aja, Bu. Nanti kalau ke Korea ketemu opa-opa ya. Sama Bu Sasa ya Bu. Sendiri dong, mandiri, udah gede. Kita lanjutkan anak-anak ya. Yang terakhir ada kerjasama di bidang teknologi dan teknologi ya. Coba di sini ada gambar apa di sini? Kapal. Kapal. Jadi di sini bekerja samanya dalam hal kelautan antar negara maritim. Pernah dengar Bu Susi ngebom kapal? Iya, pernah, Bu. Nah, kenapa tuh dibom? Kadang ngelewati batas Karena katanya ya, Bu ya. mencuri ikan. Karena Jadi, ada pembajak bukan. laut. Nah, jadi nanti di antara negara-negara ASEAN ini bekerja sama saling melindungi di dalam kelautan ya. Selanjutnya di sini peran kerjasama dalam lingkup ASEAN salah satunya di bidang teknologi adalah ekspor impor barang elektronik. Coba siapa yang HP-nya di sini HP Cina? Ada nggak? HP Cina itu HP Cina itu apa contohnya? Huawei, Xiaomi, kemudian Bu. yang Xiaomi. Nah, itu adalah bentuk kerjasama di bidang apa tadi? Teknologi. Kemudian di bidang ekonomi dibangun pabrik pupuk urea ASEAN. Nah, dengan adanya peran kerjasama tersebut, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bangga akan produk-produk Indonesia. Kita juga mengekspor loh. Kita ekspor apa ke luar negeri? Contohnya? Bahan pokok Bu. Bahan pokok. Jadi dari negara lain membutuhkan bahan pokok dari negara kita. Rempah-rempah, Ya. Bu. Rempah-rempah. Kita akan kayakan rempah-rempah ya. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan dulu dari Tidak, pembelajaran Ibu. IPS. Sudah paham semua ya? Iya, Ibu. Kalau sudah, Bu Sasa ingin membagi kalian menjadi 5 kelompok. Coba dibagi sendiri kelompoknya ya. Duduk di masing-masing meja. Sini ada LKPD 1, yaitu adalah membuat pohon literasi tentang peran kerjasama negara Indonesia dalam lingkup ASEAN. Bisa dilihat contohnya ya anak-anak ya. Ini pohon literasinya, nanti ditulis peran Indonesia dalam bidang ekonomi apa, kemudian dalam bidang pendidikan apa. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Nah, coba Paham Bu Sasa. Nah, coba dikerjakan dulu. Sudah selesai? Bentar lagi Bu. Lagi. Ada yang mau ditanyakan? Rusak. Ada yang kesusahan? Kelompok kami udah siap, Bu. Sudah? Coba. Bentar lagi Bu. Kalau sudah, Adel coba. Tadi kalau untuk kerjasama di bidang kelautan ya, Bu ya. Ya. Nah, terus kemudian kerjasamanya di bidang politik, contohnya GTT, bukan Ibu? KTT. Ya, kemudian. Kemudian kalau bidang ekonomi, ini kawan-kawan saja saya nggak ada yang bentuin, Bu. Jadi salah-salah nih. Ayo kerjasamanya bagaimana tadi dalam kelompok? Kelompoknya sama siapa?
Iya Bu, sama aku Sama Liani Bu. ya, Liani nggak ngerjain. Berarti Liani nanti nilainya berkurang. Sudah, coba kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi? Coba kelompoknya Fatima, ditanggapi kelompoknya Adel. Udah hampir bagus, Bu. Sudah hampir bagus ya. Kurang apa kira-kira, Fatima? Tulisannya Bu berantakan. Tulisannya kurang ya? Oke, nanti bisa diperbaiki di pertemuan selanjutnya ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Adel. Yuk, tepuk salut. You, Salut. R. the The best. best. Salut. Oke, bagus. Ya, coba kita bisa mengajak teman-teman kita, apalagi masyarakat Indonesia untuk cinta tanah air dan mencintai produk-produk Indonesia. Caranya dengan membuat suatu ajakan berupa reklame. Ada yang tahu apa itu reklame? Iklan, Iklan. Kemudian poster Bu. poster. Oke, coba Ada kita di lihat ya. jalan Bu. Sini ada beberapa gambar. Pernah lihat gambar Yakult? Saya minum dua, Nah Bu, aku Ya. suka Kira-kira jenis reklame apa ini? iklan ya Iklan, Bu. Bu. Iklan, ya, Kesehatan, iklan Bu. bisa dilihat di televisi, di majalah, kemudian di internet. Kemudian yang kedua ada sebuah brosur. Ini disebut brosur, brosur sekolah. Yang ketiga ada yang kopi apa ini kira-kira? Dan apa itu Banner. namanya? Ini adalah banner. Pinter banget Rizka. Jadi ini disebut banner. Jadi walaupun sekilas mirip, tapi namanya berbeda ya. Nah, gambar tersebut merupakan contoh-contoh dari reklame. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk apa? Coba Trisna dibacakan tujuannya. Saya aja, Bu. Boleh. Trisna bengong aja ya. Trisna yang semangat Trisna. Tujuan reklame adalah untuk menawarkan dan mengajak pembaca atau pembeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa barang yang ditawarkan berkualitas baik. Ya, jadi tujuan reklame adalah menawarkan dan mengajak para pembaca atau pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa barang tersebut memiliki kualitas yang baik. Nah, anak-anak, salah satu bentuk reklame adalah poster. Pernah lihat poster? Pernah Lihat, Bu. di mana lihatnya? Ada di mading sekolah Nah. Bu. Di mana sekolah? Bagus. Nah, sekarang kita belajar cara membuat poster. Poster yang akan kita buat hari ini adalah cinta tanah air, yaitu membeli produk dalam negeri. Ibu, kita pulang Ya. 3 menit lagi. Ya, sebentar ya. Nah, di sini pengertian dari poster adalah ajakan atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat dalam kertas ukuran besar dan disertai dengan gambar yang pastinya untuk menarik pembaca ya. Nah, di sini ada contohnya. Di sini kira-kira menarik tidak gambarnya? Menarik, Bu. Menarik, Bu. Berwarna. Menarik. Tentang Lucu. apa posternya ini? Tentang Cinta apa? tanah air. Nah, cinta tanah air. Nah, bisa nggak cara menggambarnya langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk membuat poster ini lebih menarik? Ada yang tahu? Kasih gambar-gambar, Bu. Kasih Terus gambar sama Gambar, diwarnain. kemudian diwarnain. Tulisannya juga harus jelas. jelas. Nah, kemudian kita coba menganalisis nih. Di sini gambarnya sudah menarik belum? Sudah, Bu. Sudah. Ada tulisannya yang jelas. Ada, Bu. Ada. Kemudian apalagi tuh? Warnanya sudah bagus? Bagus. Sudah. Nah, dari gambar tersebut bisa kita analisis bahwa yang pertama ditempelkan di tempat-tempat umum, jangan ditempel di kamar ya. Kalau ditempel di kamar, yang lihat cuma kalian saja, tidak dilihat oleh orang lain. Yang kedua, tulisannya berukuran besar dan mencolok. Yang ketiga,
mengandung pemberitahuan, imbauan, dan pengumuman. Dan yang terakhir adalah dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi. Kemudian langkah-langkah untuk membuat poster. Yang pertama tadi ditentukan subjeknya, siapa sih yang mau dikasih tahu, kemudian pesannya apa yang ingin disampaikan. Yang kedua, susunan kalimatnya jelas dan singkat serta menarik. Dan yang ketiga, membuat dengan gambar dan warna yang menarik. Nah, sekarang sudah paham tentang membuat poster dan ciri-cirinya? Sudah, Bu. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat poster tentang cinta tanah air. Ini ada contohnya ya dari Bu Guru. Aku cinta Indonesia. Coba sekarang dikerjakan dengan Aku teman nggak bawa sekelompok tadi. alat warna. Ayo, kelompoknya Insyirah siapa yang bawa alat warna? Saya, Dibantu Bu. ya. Iya, Nah, Kita Bu. pinjam aja ya. Nah, Iya, nanti Insyirah boleh. yang gambar, Miranti yang mewarnai, harus saling bekerja sama. Temanya Sudah apa, Bu? selesai? Temanya apa, Boleh. Bu? Temanya adalah cinta tanah air, membeli produk Indonesia. Bisa kamu jualan baju, jualan tas, hasil-hasil karya sendiri. Nah, sudah selesai? Udah, Bu. Udah Bu, Bu. udah warna Boleh cantik dipresentasikan kayak ke Bu depan? Sasa. Coba kelompoknya siapa nih? Yang mau maju siapa? Eris, coba Eris. Iya, Bu. Nah, coba dipresentasikan ke depan. Ini, Bu. Saya buat Tentang ini apa posternya? posternya tentang ajakan pakai masker, Bu. Ajakan pakai masker, boleh. Kemudian, Ini coba maskernya merah putih. maskernya merah putih, bagus, berwarna ya. Sekarang kita menanggapi. Kelompok lain ditanggapi, coba kelompoknya Liani. Bagaimana kelompoknya Eris tadi? Iya, Bu. Kelompoknya Eris gambarnya bagus, tulisannya Bagus. juga gede-gede, jadi aku bisa ngeliat, Bu. Ya, jadi jelas ya. Oke, Ya. kita beri tepuk tangan dulu. Yo, tepuk salut. You You. are the best. Best. Salut. Pintar semua ya, anak-anak Ibu. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Coba ada yang bisa menyimpulkan? Tentang ASEAN, Bu. ASEAN, kerjasama ASEAN. Kemudian Bikin poster, Bu. Bikin poster. siapa tadi yang bisa bikin poster? Saya, Bu. Nah, nanti dilatih lagi ya Miranti ya. Iya, Bu. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita dapat menganalisis peran kerjasama Indonesia dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta pendidikan dan teknologi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, kita dapat menjelaskan pengertian reklame dan ciri-cirinya. Yang ketiga, kita dapat membuat pola literasi tentang kerjasama Indonesia-ASEAN. Dan yang terakhir, kita bisa membuat poster dengan tema cinta tanah air. Pinter. Oke, sebelum pulang kita mengerjakan soal evaluasi dulu ya, Nak. Bu Sasa bagikan soalnya. Silakan dikerjakan. Buat PR aja lah Bu. Jangan dong kerjain sekarang ya. Cuma 10 nomor kok, gampang. 5 aja deh, Bu. 10 dong. Jangan ditawar. Udah Bu, udah selesai? selesai Bu, udah selesai. Ya, kalau selesai boleh dikumpulkan. Oke. Coba Bu Sasa mau nanya sebelum pulang. Apa yang sudah dipelajari hari ini tadi? Tentang ada Poster, Bu, 10 poster. negara ASEAN. Ya, peran negara ASEAN dengan poster. Perasaanmu bagaimana? Senang tidak? Tenang Bu. Senang. Kemudian kegiatan apa yang paling kalian sukai? Tadi Bu Membuat bikin poster. poster. Buat poster ya, senang gambar ya, bagus. Oke. Nanti besok kita akan mempelajari tentang manfaat mencintai produk dalam negeri. Kalau tadi kan kita sudah membuat poster cinta produk dalam negeri. Besok kita akan belajar tentang manfaatnya ya anak-anak ya. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Rizka boleh pimpin berdoanya Rizka? Baik teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu supaya semuanya bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya pulangnya anak-anak ya. Langsung pulang, ganti baju, Terima makan kasih dan Bu tidur. Sasa. Terima kasih Bu Sasa. Sama-sama. Terima Dadah. kasih. Sampai jumpa lagi. Iya. Oh, terima kasih Bu Sasa. Ya menarik ya. Dari kegiatan inti, kegiatan pembuka sama kegiatan penutup sudah menarik tadi. Ice breaking sama rewardnya juga sudah muncul ya, sudah nampak. Tadi ada kesimpulan yang gambar ini tampilannya itu menarik ya. Kira-kira bisa nggak Bu Sasa untuk yang kesimpulan itu tuh dibikin jadi mind mapping itu? Oh, Yang- mind mapping gitu ya, Bu ya? Ya, yang slide-nya itu jadi lebih ini justru jadi lebih bagus gitu ya. Ya, Bu. Jadi Siap, Bu. di tengahnya itu bisa permasalahannya tema apa tadi tuh tulis temanya gitu ya. Jadi Iya, Bu. dari itu nanti bisa disebutkan si ininya mind mapping-nya itu kan. Ya lebih menarik sih kesimpulan itu kalau dibuatnya jadinya peta konsep ya. Ya, Bu. Jadi Terima si kasih, anak paham konsep yang dibahas pada hari itu nih seputar ini kan ASEAN kan, seputar Ya, Bu. ASEAN. Nanti di ASEAN itu nanti kan bahasanya ini gitu kan. Jadi akhirnya konsepnya si siswa tuh dapet gitu loh. Gitu. Jadi kalau kesimpulan dibuat itu kalau bisa sih jangan dibuat poin-poin gitu ya. Kalau bisa itu kesimpulan memang dibuatnya tuh jadi mind mapping, jadi lebih menarik dan lebih bagus. Ya untuk keseluruhan Bu, sudah baik Bu Sasa ya. Ya, Bu Sita, terima kasih banyak. Nanti tinggal ini aja nih ya kalau ada anak-anak yang ya kayak tadi udah Bu bawa pulang aja gitu kan, buat PR aja gitu ya, nanti tinggal dikondisikan aja. Iya, Bu. Kadang anak juga begitu ada. Iya, Bu. Kan? Udah capek. Udah begini aja bawa pulang suka nawar gitu ya. Namanya juga anak-anak ya. Ya paling itu aja sih kalau dari saya bisa. Terima kasih banyak Bu Sita masukannya. Terima kasih teman-teman bantuannya. Ya, baik. Silakan dilanjutkan setelah